Iya. Lama katanya? Izin kenapa? Lagi bangun rumah. Rumahnya runtuh ya. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini ya, walaupun kita sedang dalam kondisi tanggap bencana gempa. Walaupun kita masih kayak trauma, masih khawatir, takut, tapi kita harus tetap semangat untuk terus belajar. Jalani hidup tentunya ya. Oke. Boleh deh sebelum mulai aktivitas hari ini kita baca doa dulu. Kita boleh dipimpin ya doanya. Perhatian, Ya. sebelum kita belajar, kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Nah, kita bertemu lagi di pembelajaran fisika hari Selasa tanggal 13 Desember 2020. Pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mengenai tekanan hidrostatik. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai tekanan zat padat pada zat padat. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini kita punya beberapa agenda atau rencana yang akan kita lakukan ya. Oke. Yang pertama, kita harus punya tujuan atau goalsnya apa sih hari ini ya. Nah, saya akan menyampaikan tujuan dan aturan pembelajaran di awal pertemuan ini. Lalu ada prioritasnya berupa quizzes. Nanti saya akan share quizzesnya di grup WA. Kalian harus aktif WA-nya. Oke. Yang ketiga, kalian akan menyimak permasalahan pembelajaran. Lewat apa? Lewat video pembelajaran. Nanti akan saya tampilkan di dalam proyektor ini. Yang keempat, ada diskusi kelompok. Nanti kalian akan duduk berkelompok dan merumuskan suatu atau memecahkan suatu permasalahan yang dari video pembelajaran itu. Lalu pengerjaan LKPD-nya nanti akan saya share di grup WA. Karena kita lagi pakai kelas, jadi tidak di print, kalian kerjakan di handphone. Lalu ada presentasi dari perwakilan kelompok, perwakilan aja ya. Lalu ada merumuskan kesimpulan, ada tugas formatif. Kenapa kalian harus mengerjakan tugas formatif ini? Karena untuk mengukur apakah pembelajaran hari ini berhasil atau tidak. Yang terakhir ada refleksi. Refleksi itu berarti kesan dan pesan dari kalian untuk saya bagaimana pembelajaran hari ini. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk aturan-aturan pembelajaran yang ada di pembelajaran fisika ini apa aja sih? Yang pertama, kalian tidak boleh makan dan minum. Yang kedua, boleh keluar kelas atas izin guru atau izin saya. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan handphone jika tidak dipersilakan. Yang keempat, harus selalu aktif. Dan yang terakhir, jika belum mengerti, kalian boleh menanyakan dan yang lain boleh menanggapi. Paham sampai sini? Paham. Masuk ke pembelajaran hari ini, kita akan sampai ke tujuan pembelajarannya, yaitu tujuannya yang pertama, setelah mengamati video motivasi, kalian akan dapat menjelaskan bagaimana fenomena-fenomena yang ada di lingkungan kita berdasarkan konsep tekanan hidrostatik. Yang kedua, setelah kalian mampu
Gaya merupakan interaksi apapun yang menyebabkan benda bermassa mengalami perubahan kecepatan atau disebut juga tarikan atau dorongan. Boleh, sip. Terima kasih untuk ya. Selanjutnya, yang kedua, apa yang dimaksud dengan tekanan pada zat padat? Saya Bu. Boleh, sama-sama. Tekanan zat padat adalah besarnya gaya yang bekerja di setiap ruas bidang tekan pada zat padat. Baik. Lanjut, yang ketiga ada sebutkan lambang dan satuan yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Ani, boleh? Ada dua, yaitu A untuk penampang, B untuk penampang. Mana satuannya? Satuannya M Angkat. angkat 2 Oke. dan F untuk gaya dengan satuan Newton. Oke. Terakhir. Nah, apakah dalam zat cair ada yang dimaksud dengan tekanan? Ada Bu. Ada. Oke. Apa katanya, Bal? Karena contohnya ketika kita sedang dalam kolam renang, kemudian berenang ke kedalaman tertentu, maka kita akan kesulitan. Oke. Merasa kesulitan ketika kalian berenang lebih dalam, seperti itu. Ya. Oke. Baik. Apakah betul seperti itu? Betul. 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 Oke. Nah, kalian kemarin sudah belajar tekanan zat padat. Saya juga sudah ngasih tahu nih, hari ini kita akan belajar mengenai tekanan hidrostatik. Saya pengen tahu apakah kalian sudah baca-baca terlebih dahulu atau belum. Kita akan melakukan pretest dengan menggunakan quizzes. Saya sudah share link quizzesnya, silakan dibuka. Silakan kalian buka. Lanjut masuk. Ada linknya? Kamu nggak masih internet sih, Kak? Bos. Oke, kita akan mulai quiz sekarang. Sudah 80% ya kalian sudah bisa mengerjakan. Berarti hampir semua sudah paham terkait tekanan hidrostatis ini. Paling untuk mengungkapkannya saja atau menjelaskannya saja kalian tinggal kita pelajari sekarang. Nah, setelah pretest ini kita akan melihat ada video terkait tekanan hidrostatis. Boleh kalian cermati videonya.
video kalian sudah lihat, silahkan. Adakah pertanyaan yang berkecamuk di dalam pikiran kalian? Boleh acungkan tangannya. Ani, gimana nih? Apakah yang botol yang dibawa penyelam itu dalam keadaan tertutup atau terbuka? Botolnya katanya dalam keadaan tertutup atau terbuka, jadi si tutupnya masih nempel atau tidak gitu. Oke, ada yang mau coba jawab? Jadi jawab Bu. Salsa. Salsa lagi. Tiara. Saya mencoba untuk menjawab. Menurut saya yang pada video tersebut tadi tutup botolnya tidak dipakai, tidak ditutup, tapi terhalang oleh tangannya. Nah, terus teh kan jadi dikarenakan tidak pakai penutup. Nah, si air teh masuk ke semua botol, jadi air tekanan. Sip. Oke. Bagus, terima kasih untuk Tiara sudah coba menjawab pertanyaan dari Ani. Adakah yang mau mencoba bertanya kembali? Najwa, ada yang mau bertanya? Masih bertanya Bu. Oh, Fari, coba apa Fari? Mengapa saat semakin dalam kedalaman air, botol tersebut semakin menyusut? Semakin menyusut atau penyok ya tadi teh ya? Kenapa coba? Ada yang mau coba menjawab tentang hal tersebut? Ayo. Siapa? Ayo Bu. Oke, Najwa katanya. Karena jika semakin dalam, tekanan dari zat cairnya semakin besar sehingga menyebabkan botol tersebut semakin penyok. Oke. Jadi katanya semakin dalam, semakin tekanannya semakin besar, jadi semakin penyok gitu. Oke, baik. Nah, berarti kalian sudah bisa ya sebenarnya ya. Tinggal coba dari video tersebut nih, adakah yang mau membuat hipotesis awal terkait permasalahan tekanan hidrostatis ini? Ibu, Coba Nara. menurut saya Ya. sesuai yang dikatakan oleh Najwa tadi, Oh ya. botol bisa penyok karena kan makin dalam makin tekanannya makin besar. Jadi yang menyebabkan ada tekanan di botol tersebut ya karena salah satunya dan semakin dalam kedalaman. Jadi menurut kedalamannya. Baik. Berarti intinya kalau misalnya semakin dalam kedalamannya, Tekanannya semakin semakin besar. besar. Sip. Berarti itu salah satu faktornya ya. Ya. Oke, betul sekali. Tiara, terima kasih sudah membuat sebuah hipotesis awal terkait tekanan hidrostatis. Baik. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Ya, kita akan berdiskusi tiga orang ya. 3 orang. Kita akan mengerjakan KKPD dan melakukan simulasi PET. Link simulasi PET-nya akan saya share di grup WA. Nah, ini kelompok-kelompoknya silahkan bergabung dengan kelompok. Silahkan bergabung dengan kelompok. Ini aja ya. Ini tempat aja juga. Tiga ada ya Bu? Oh, 3 ya Mas ya udah sok. Batu kita lakukan. Oke, sok. Oke, orang siap tadi. Dan bisa yang gitu. Ayah
Apa? Ya, di sini di situ ya. Ini ya, ini. Di sini. Oh iya, betul tuh. Ada yang mana yang setelahnya di sini? Atas. Yang atas. Dasar. Bukan dasar. Apa sih? Langit. Layang. Permukaan tangan. Sila air. Nah, sip. Ada yang mau nanya lagi? Waduh, dulu. Dua kali. Komanya, oh koma ya. Jadi bukan ribuan, koma. Jadi 20 koma 01. Nah, sekarang biasa pilihnya ke gas lainnya sama yang ada rasanya. Ya, cuma 2 meter aja. Iya, itu gas solid. Iya, 700 kg per meter kubik. Kalian beres? Enggak? Langsung share ya ke grup. Yang udah langsung share ke grup ya. Hasil LKPD-nya jangan lupa di-share. Di-share. Langsung analisis. Beres semuanya? Ya, boleh. Sok kelompok Tiara dulu sebelah sini, Tiara berdiri. Kau berdiri aja. Kau berdiri. Coba Pak. Boleh, sok. Kita buka kameranya dulu. Boleh berdiri. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai LKPD dari kelompok kami dari kelompok 1. Dari data hasil pengamatan pada kedalaman yang berbeda dan jenis budidaya yang sama, di sini air 1000 kg per meter kubik kedalaman pada 0 meter, tekanan hidrostatisnya yaitu 0,064 kilopascal. Pada kedalaman 1 meter 10,0964 kilopascal. Pada kedalaman 2 meter 20,012 kilopascal. Pada kedalaman 3 meter tekanan hidrostatisnya 29,364 kilopascal.
kedalaman 2 meter, bensin 300 kg per meter kubik, sama madu 1420 kg per meter kubik. Bensin mendapatkan tekanan sebesar 14,8 kPa, sedangkan madu mendapatkan tekanan sebesar 28,417 kPa. Bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan? Semakin dalam, tekanan semakin besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami. Pertama, pada kedalaman yang berbeda dari titik fluida yang sama, air memiliki 1000 fluida sebesar 1000 kg per meter kubik. Pada kedalaman 0, tekanan hidrostatisnya memiliki 0,147 kPa. Pada kedalaman 1 meter, tekanan hidrostatis memiliki 10,890 kPa. Pada kedalaman 2 meter, tekanan hidrostatis memiliki 19,843 kPa. Kedalaman 3 memiliki 29,243 kPa. Pada kedalaman yang sama dan jenis fluida yang berbeda. Pada kedalaman 2 dengan massa jenis fluidanya gasolin, tekanan hidrostatis memiliki 13,892 kPa. Pada kedalaman 2 dengan massa jenisnya adalah hani, tekanan hidrostatis memiliki 28,181 kPa. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, bagaimana hubungan kedalaman dengan tekanan, maka semakin dalam perairan tekanan semakin besar. 2. Bagaimana massa jenis fluida dengan tekanan, maka semakin berat massa jenis, tekanan semakin besar. 3. Semakin dalam perairan maka tekanannya akan semakin besar juga. Semakin berat massa jenis fluidanya maka tekanannya akan semakin besar. Hubungan matematis ketiganya yaitu pH sama dengan rho dikali G dikali H. Kesimpulannya, jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara massa jenis P, kecepatan gravitasi G dan kedalaman H pada tekanan hidrostatis yang itu sebanding, artinya makin besar massa jenis dan kedalaman suatu benda maka tekanan hidrostatis semakin besar. Pula dan semakin kecil massa jenis dan kedalaman suatu benda maka semakin kecil tekanan hidrostatis juga. Sudah selesai? Alhamdulillah, 2 kelompok sudah mengungkapkan presentasinya. Terima kasih untuk kelompok salsa. Tepuk tangan dulu. Apa yang sudah kalian presentasikan hari ini sudah betul dan sudah sangat sesuai di luar ekspektasi saya, ya. Nah, baik. Saya akan mencoba memberikan penguatan terkait materinya, ya. Kalian boleh menyimak materi yang saya sampaikan. Nah, yang ini tadi berdasarkan fenomena si botol yang dibawa ke kedalaman tertentu, ya. Pertanyaan dari siapa tadi teh yang apakah botolnya ditutup atau tidak? Dari Ani. Oke. Kalau melihat dari botol yang ditutup berarti si air ini tak akan bisa masuk, dong. Nah, berarti tidak akan ada tekanan dari airnya. Jadi si airnya itu sebenarnya betul tadi kata Tiara. Jadi dia itu hanya tertutup sama si tangannya. Jadi hanya tertutup pun bukan tertutup seluruhnya. Jadi cuman disebut sebagian tidak. Jadi apa ya? Masih ada celah untuk masuk si air. Nah, sama halnya seperti ini. Ini itu ceritanya ada sebuah balok yang atasnya terbuka. Ketika dia dimasukkan ke dalam zat cair, otomatis airnya masuk dong, ya. Nah, si balok ini dimasukkan ke kedalaman tertentu, airnya masuk. Nah, di sini berarti volume yang dihasilkan di
dalam balok itu berarti volume dari balok. Volume dari balok itu berarti panjang kali lebar kali tinggi. Tingginya dari mana? Tingginya dari permukaan ke bawah. Dari permukaan air sampai ke bawah si balok. Berarti tingginya kita pakai H alias kedalaman. Nah, massa zat cairnya itu kita bisa lihat dari rho dikalikan dengan volume. Tadi itu volumenya adalah P kali L kali H, berarti rho dikali P kali H ya. Nah, setelah kita punya massa, berarti kemarin kalian tahu bahwa siapa tekanan itu bergantung kepada dua ya. Ada luas penampakan dan gaya. Nah, gayanya balik lagi ke sebelumnya. Gaya itu adalah massa kali gravitasi. Berarti kan kali G. Gayanya tadi apa? Rho kali V kali L kali H. Tinggal dikalikan dengan G gravitasi. Berarti itu kita dapat adalah V adalah gaya. Nanti gaya tinggal dibagi luas penampakan. Luas penampakan bentuknya apa itu? Persegi panjang. Berarti luas penampaknya adalah P kali L. Berarti tinggal rho kali P kali L kali H kali G itu dibagi dengan P kali L. Atas bawah ada yang sama? Ada. Siapa? P kali L. P sama L. Berarti P dan L nya boleh dibuang. Habis. Berarti sisanya tinggal P kali L kali G kali H. Rho itu adalah massa jenis fluida. G adalah gravitasi dan H adalah kedalaman. Berarti tadi salah satu hipotesis awal yang sudah Ania tadi buat itu yaitu kedalaman mempengaruhi tekanan itu sudah betul. Yang dua lagi adalah massa jenis dan gravitasi. Oke. Pembelajaran kita hari ini sudah sangat baik. Ada beberapa poin terpenting yang dapat kalian simpulkan. Boleh mau disimpulkan sama siapa? Saya Boleh, Pak. Jadi saya menyimpulkan berdasarkan fenomena botol yang ada tadi, Ya. ketika dibawa kepada kedalaman tertentu, botol tersebut kemudian berubah bentuknya itu karena terjadinya tekanan, dan tekanan tersebut disebut dengan tekanan hidrostatis. Sip, bagus. Ada yang lain yang mau menambahkan kesimpulan hari ini? Saya Bu. Ya, again. Ya, setelah tadi melakukan simulasi dan diskusi, jadi tekanan hidrostatis disebabkan oleh massa jenis zat cair, terus percepatan gravitasi sama kedalaman zat cair tersebut. Nah, dan menurut penurunan persamaan juga sama hasilnya dengan simulasi P tadi. Oke, betul. Lanjut. Ada lagi yang mau menambahkan? Kesimpulannya baru 2. Tadi harus ada berapa? 4. 2 lagi coba. Salsa. Jadi berdasarkan hasil diskusi dan pengerjaan LKPD yang kami lakukan tadi itu didapatkan bahwa semakin dalam suatu benda pada zat cair, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Begitupun semakin besar nilai massa jenis zat cair, maka semakin besar pula tekanannya. Oke. Baik, sudah betul. Yang terakhir, fenomena tadi siapa yang sudah menjawab fenomena? Yang membahas fenomena ada yang berenang katanya. Itu bisa dijadikan kesimpulan. Coba, Mbak lagi mencoba menyimpulkan? Ya, Boleh. sama seperti fenomena botol tadi, Ya. ketika kita berenang terjadi sebuah tekanan, ya, yaitu yang disebut dengan tekanan hidrostatis, sehingga membuat kita kesusahan pada saat berenang. Baik. Terima kasih bagi yang sudah menyimpulkan. Kesimpulannya hampir sama ya dengan yang kalian sudah buat. Jadi intinya tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh
Yang pertama ada halaman satu benda, yang kedua ada Masa jenis. masa jenis, dari zat cair, yang ketiga ada gravitasi. Oke. Sampai saat ini sejauh ini apakah sudah paham? Paham. Selanjutnya saya akan share tes formatif di grup WA. Kalian boleh mengerjakannya selama 15 menit dari sekarang. Ya, saya share. Sudah selesai tes formatifnya? Sudah. Jangan lupa dikumpulkan ya. Ya. Oke, sekarang kita sudah di tahap akhir nih. Tadi saya janji ya mau menanyakan apa sih kesan dan pesan kalian terkait pembelajaran hari ini. Kita sebut tahap akhir ini dengan refleksi. Jadi saya pengen tahu nih apakah pembelajaran hari ini menarik kah atau ibu bosan banget bu ngapain sih pembelajaran kayak gini kayak gitu kan. Jadi saya pengen tahu, boleh sama dua orang deh, mau sama siapa? Kita maju ke refleksi pembelajaran hari ini. Siapa? Nazwa, Mau apa Bu? refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini membosankan atau Bilang-bilang bagaimana? dulu doang. Sekali pesan dan kesannya bagaimana? Kan kalian udah belajar 4 kali tadi. Mau salsa, mau dansa, terserah. Salsa aja, Bu. Boleh. Menurut saya pembelajaran hari ini tuh sangat menarik banget Bu, soalnya banyak pembelajaran dari Ibu tuh menarik pokoknya, seru, terus jangan bosan lah pokoknya belajar bersama kami. Terus nanti pas kelas 12 tuh sama Ibu aja. Setuju. Kalau ini kuisisnya gimana? Ada kan tadi tuh ada kuisis, ada pet, ya terus ngerjainnya di LKPD gimana? Kuisisnya seru sih. Seru, oke. Yang lainnya gimana? Ada yang mau menyimpulkan lagi refleksi hari ini untuk pembelajaran selanjutnya? Lebih enak Bu, penilaian pun menantang. Yang menantang apa? Tugasnya yang menantang. Tiara Bu. Biar aja. Banyak sama panjangnya Bu. Hah? Banyakin panjangnya. Panggilnya oke. Oh bener Bu, Asal kalian ada kuota aja, semuanya aman. Ya. Oke, terima kasih pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Terima kasih untuk pesan dan kesan kalian terkait pembelajaran hari ini. Semoga kita semakin bersemangat untuk terus belajar fisika ya, khususnya ya. Karena kan sudah bosan dan jenuh. Nah, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Jangan lupa minggu depan kita masih bertemu di pembelajaran selanjutnya tentang hukum utama hidrostatistika ya. Harus tetap jaga semangat, jaga kondisi, jaga kesehatan, tetap waspada. Kita masih dalam tanggap bencana